Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pembahasan hari ini adalah pembahasan yang sudah banyak ditunggu, pembahasan yang sudah banyak ditanya, dan saya coba akan menjelaskan dengan berlahan-lahan, bertahap, dan saya harap teman-teman sekalian bisa memahami, minimal mengerti duduk permasalahannya. Dan kita coba untuk tidak hanya mengerti duduk permasalahannya, tapi melihat pada sesuatu yang lebih besar lagi. Pertama-tama saya pengen menjelaskan, kalau teman-teman belum pernah nonton tentang video-video sebelumnya, saya sudah pernah mengatakan ada sebuah grand design besar yang ada di Indonesia. Kita sudah mengumpulkan banyak sekali data-data, kita sudah mengumpulkan banyak sekali kasus-kasus yang menunjukkan ada sebuah grand design, ada sebuah desain besar yang diinginkan kepada Indonesia oleh orang-orang yang sekarang sedang berada di balik kekuasaan yang ada di Indonesia. Jadi semenjak 2014 yang mengemuka adalah yang kita lihat sebuah niatan yang sangat besar, sebuah usaha yang sangat besar untuk mensekulerisasi Indonesia. Artinya, kalau kita melihat bahwa Indonesia ini dimerdekakan oleh orang-orang Muslim, diinspirasi perjuangannya oleh Islam, maka Islam inilah yang hendak disingkirkan daripada Indonesia. Jadi ruhnya Indonesia ini yaitu adalah Islam, ingin disingkirkan Islam itu dari Indonesia. Padahal kita sudah melihat bahwa ketika di Undang-Undang Dasar 45 saja pembukaannya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka ada usaha yang sangat besar semenjak tahun 2014 ini, sangat besar sekali untuk mensekulerisasi Indonesia. Bagaimana cara untuk mensekulerisasi Indonesia? Semuanya dibungkus atas nama perang melawan radikalisme. Sedangkan perang melawan radikalisme ini adalah semacam episode kelanjutan daripada perang melawan terorisme. Oke, saya coba sedikit untuk sampaikan reviewnya. Jadi ada episode pertama, perang melawan terorisme, lalu kemudian sudah menjadi tidak laku, bergantilah menjadi perang melawan radikalisme. Dan ini merupakan sebuah topeng untuk sebenarnya mensekulerisasi mensekulerisasi Indonesia, yaitu adalah mencabut Islam dari Indonesia sehingga Indonesia ini dijalankan berdasarkan sistem sekuler, yaitu adalah sistem tanpa agama. Nah, ini terus-menerus dilakukan sampai pada satu titik. Ketika ini dilakukan terus-menerus, mereka berusaha untuk menguasai apapun yang bisa mereka kuasai. Tidak hanya ekonomi, mereka juga berusaha menguasai pemerintahan, mereka juga berusaha menguasai akidah. Nah, terus-menerus sampai pada satu titik terjadilah peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa penistaan agama. Untuk berkuasa, mereka ingin mencabut Islam daripada cara berpikir umat, sehingga mereka katakan sebuah bentuk intoleransi adalah ketika kita menginginkan atau orang-orang Muslim menginginkan pemimpin berdasarkan syariat Islam atau pemimpin berdasar Al-Quran. Sampai kemudian keluar kata-kata jangan mau dibohongi dengan syariat Islam atau jangan mau dibohongi dengan Al-Quran atau dan sejenisnya. Peristiwa penistaan agama ini kemudian memicu sebuah gelombang protes, gelombang yang kemudian melawan itu untuk menunjukkan identitas Islam itu masih ada di Indonesia dan sangat kuat sekali. Muncullah 411 dan 212. Dari situ kita bisa melihat ada sebuah kekuatan baru yang muncul di Indonesia, yaitu adalah kekuatan-kekuatan yang selama ini tidak berdasarkan basis ormas-ormas yang memang selama ini muncul dan besar di Indonesia. 212, 411 ternyata yang menggerakkan adalah ormas-ormas yang bukan mainstream, dan ternyata bisa menggerakkan yang terbanyak yang ada pernah di Indonesia. Nah, ini membuat semakin nafsunya orang-orang yang tidak menginginkan Islam di Indonesia, lalu membuat proses sekularisasi yang lebih parah lagi, lebih kuat lagi. Mereka mengatakan ini tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Karena 212, 411 adalah bagian daripada munculnya atau naiknya radikalisme, naiknya kaum intoleransi, naiknya orang-orang yang anti terhadap keberagaman, sehingga mereka memunculkan jargon untuk melawan kaum Islamis ini atau orang-orang yang mulai sadar dengan Islam ini, orang-orang yang mulai tercerahkan dengan dakwah ini. Maka mereka memunculkan jargon-jargon yang seolah-olah bertentangan dengan Islam.
Seperti apa? Saya Indonesia, saya Pancasila. Saya toleran, saya beragam. Berarti seolah-olah Indonesia ini tidak boleh Islam dan Islam tidak boleh Indonesia. Kalau kamu mau syariat, berarti kamu tidak UUD 45. Kalau kamu mau Islam, berarti kamu tidak konstitusional. Kalau kamu mau pemimpin Islam saja, kamu tidak toleran. Kalau kamu mau pemimpin berdasarkan Quran saja, berarti kamu tidak beragam, dan seterusnya dan seterusnya, dibenturkan. Dari situ dimunculkan ada satu harus musuh bersama yang merupakan simbol daripada radikalisme. Dimunculkanlah kemudian HTI di situ, khilafah di situ, dimunculkan untuk seolah-olah simbol daripada radikalisme, dihancurkan, dijadikan kartu mati dengan undang-undang yang ormas itu, lalu kemudian jadilah peristiwa seperti sekarang. Oke, saya coba singkat sedikit. Dari peristiwa 411, 212, umat memiliki pahlawan-pahlawan baru. Umat memiliki harapan-harapan baru. Ulama-ulama yang mereka kemudian nanti-nantikan, yang sudah lama mereka ingin-inginkan. Salah satunya adalah Habib Rizik Syihab. Nah, ini kemudian harus kemudian kita pahami. Dan ada banyak sekali kemudian pahlawan-pahlawan yang lain yang mengambil momen ketika 411 dan 212 itu, lalu kemudian mereka menempati hati umat, mereka menempati sanubari umat, mereka menjadi harapan umat lebih daripada orang-orang yang selama ini digadang-gadang oleh mereka yang tidak suka dengan Islam untuk dalam tanda kutip dijadikan ulama panutan. Sebaliknya, dalam tanda kutip, ulama-ulama panutan mereka itu yang mereka setting untuk jadi ulama panutan bagi umat, malah kemudian ditolak oleh umat karena pemikiran-pemikiran mereka yang liberal, pemikiran-pemikiran mereka yang asing bagi umat, dan pemikiran-pemikiran mereka yang lebih dekat kepada pemikiran barat, dan orang-orangnya pun lebih dekat dengan orang-orang barat, lebih dekat kepada penguasa, lebih toleran kepada asing, lalu kemudian justru berlaku kasar terhadap saudara-saudara sendiri. Oke, dari sini ada sebuah proses, kita sudah sampaikan, ada radikalisme, lalu kemudian ada terorisme yang digadang-gadang, lalu kemudian ada sebuah usaha, kemudian respon dari sana berupa kemudian kaum muslim yang menampakkan keislaman mereka, dan dari situlah muncul yang kita kenal sekarang, seolah-olah yang bisa kita lihat sekarang, keislaman ini ditekan, tidak boleh dimunculkan. Dari situlah kemudian termasuk yang tidak boleh dimunculkan adalah simbol-simbol Islam. Oke, nyambung sampai di sini ya. Jadi termasuk bagian daripada sekularisasi adalah desakralisasi simbol-simbol Islam, termasuk di dalamnya stigmatisasi simbol-simbol Islam, monsterisasi simbol-simbol Islam. Dari situ mulai ulama-ulama dimonsterisasi, distigmatisasi negatif. Muncul kasus chat mesum. Muncul kemudian tuduhan. Misalnya bagi saya, Felix Xiao itu radikal nomor 2 di Indonesia. Ingin mengganti negara. Apalagi misalnya tidak punya rasa hormat dan tidak punya rasa cinta terhadap negeri. Mengganggu dan mengancam ketenangan serta menyebabkan ketegangan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Ini mereka coba untuk melabel. Di sisi lain, mereka coba untuk mendesakralisasi simbol-simbol Islam sebagaimana yang dulu pernah mereka lakukan lewat gerakan Islam liberal. Misalnya dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak suci. Nabi Muhammad itu adalah cuma tokoh biasa saja. Ini dilakukan terus-menerus dilakukan desakralisasi simbol-simbol Islam. Kejadian terus berlanjut, kebencian ditanamkan pada orang-orang yang mereka bisa tanamkan kebencian terhadap kaum muslimin yang memperjuangkan syariat, kebencian terhadap Hizbut Tahrir misalnya, kebencian terhadap PKS, kebencian terhadap FPI yang mereka anggap sebagai kaum anarkis, yang dianggap bahwa membahayakan negara, kaum intoleran, anti keberagaman dan seterusnya. Akhirnya kebencian ini berujung kepada kasus pembakaran bendera tauhid. Nah, kita masuk pada pembahasannya. Pada pembakaran bendera tauhid. Nah, nyata-nyata di situ yang dibakar adalah bendera tauhid yang kita nggak tahu didatangkan oleh siapa di situ, tapi yang jelas dibakar dengan penuh amarah, dengan penuh jumawa. Yang dibakar itu tidak ada satupun seperti yang mereka klaim, tapi yang dibakar benar-benar bendera tauhid. Saya sudah sampaikan, saya yakin tidak seorang pun muslim itu tega membakar kalimat tauhid. Tapi orang-orang yang membakar itu saya yakin mereka hanyalah orang-orang yang terprovokasi. Mereka kemudian tertipu, memakan sebuah anggapan bahwa itu adalah bendera HTI.
Padahal tidak ada satupun kemudian tulisan HTI di situ, Hizbut Tahrir misalnya, tidak ada satupun. Tapi mereka membakarnya karena provokasi-provokasi itu. Tapi yang dibakar adalah bendera tauhid, sehingga protes meluas. Kenapa? Kaum muslimin yang manapun tidak ada yang rela ketika melihat lafaz Allah dan lafaz Rasulnya itu dibakar dengan sangat jumawa. Maka protes di mana-mana berlangsung, lalu kemudian jadilah aksi bela tauhid. Nah, apa yang kemudian dituntut dari situ? Sebuah angin yang baru untuk menuntut bahwa kalau andaikan ini tidak diproses, maka betul ini sebenarnya rezim yang ingin mensekulerisasikan. Nah, bagaimana caranya mereka keluar dari sini semua? Mereka mulai membuat angle. Apa angle-nya? Angle-nya, nih, mereka ingin buat. Satu, bahwa bendera ini harus diidentikan sebagai bendera HTI, bukan bendera tauhid. Karena kalau seandainya bendera ini diketahui bendera tauhid, maka mereka pasti salah. Dan mereka akan turun pamornya. Dan mereka akan hilang elektabilitasnya. Maka ini yang pertama, harus disampaikan bahwa ini bendera tauhid. Kalaupun tidak bisa, disampaikan bahwa oke lah, ini bendera tauhid, kami cuma membakar untuk mensucikan, untuk menghormatinya. Yang ketiga, dibuatlah kemudian isu bahwa ada orang-orang berkedok tauhid. Jadi makar berkedok tauhid. Ini yang mereka kembangkan hashtagnya. Dan ini orang-orangnya sama. Ini adalah terorganisir, tersistematis. Makar berkedok tauhid, mereka katakan. Bahwa sama seperti ISIS, sama seperti organisasi-organisasi jihad yang lain yang memakai kalimat tauhid untuk kemudian berlindung di balik itu menjadikan kedok. Dan mereka kemudian menuduh orang-orang yang di Indonesia, muslim di Indonesia juga melakukan hal yang sama. Ini untuk apa? Untuk keluar daripada jeratan tadi. Untuk keluar daripada sebuah anggapan bahwa mereka membakar bendera tauhid dan ketahuan untuk mendesakralisasi simbol-simbol Islam. Dan kalau mereka bisa melakukan ini semuanya, maka betul simbol-simbol Islam jadi tidak sakral lagi. Besok-besok orang akan dengan mudah mengambil bendera tauhid milik orang lain, ataupun menyita kemudian lambang-lambang tauhid, yang menyita simbol-simbol Islami sebagaimana pernah dilakukan di Turki ketika zamannya Mustafa Kemal. Ini kemudian dilakukan. Apalagi mereka katakan, jangan suriahkan Indonesia. Ini adalah hashtag yang juga diangkat oleh orang-orang yang sama. Nah, sebagai puncak daripada makar yang mereka lakukan, mereka kemudian orang-orang yang sama yang mempunyai kekuatan ternyata membuat sebuah aksi intelijen, yaitu adalah yang kita dapat menempelkan bendera tauhid, menempelkan lafaz la ilaha illallah, lalu kemudian di tempatnya Habib Rizik yang ada di Arab Saudi, kemudian menghubungi pihak berwajib, seolah-olah ini adalah bentuk perlawanan daripada Habib Rizik. Habib Rizik yang tidak paham tentu saja menjelaskan bahwa ini adalah bukan yang beliau lakukan. Kenapa? Karena memang bukan yang dilakukan oleh beliau, tapi sengaja ditempelkan untuk memancing sebuah kekeruhan. Lalu dari situlah mereka membuat angle yang baru, yang kelihatannya sangat sempurna sekali. Apa angle-nya? Habib Rizik meminta untuk memasang bendera tauhid, tapi dia sendiri memasang bendera tauhid lantas dipermasalahkan. Lihat, Arab saja, negeri yang asalnya kaum muslimin, menolak adanya bendera tauhid dan menganggap bahwa itu adalah sebuah bagian daripada aksi terorisme. Mulai mengidentikan di sini, berarti itu bendera HTI bukan bendera tauhid, itu bendera ISIS bukan bendera tauhid, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Semua aksi itu untuk membenarkan perkataan-perkataan mereka. Oke, kita akan coba jawab satu persatu. Yang pertama, teman-teman sekalian, tolong jangan gagal paham, tolong jangan digeser kemana-mana bahwa kasus ini adalah kasus aksi intelijen. Ini adalah aksinya orang-orang yang tidak suka kepada Habib Rizik, tidak suka terhadap perjuangan Islam di Indonesia, untuk kemudian membuat satu makar tertentu sehingga mereka bisa untuk melakukan angle-angle yang mereka suka. Ini yang bisa kita lihat. Maka ini harus kemudian difahami terlebih dahulu, bahwa ini yang pertama, jangan digeser kemana-mana. Ada sebuah aksi intelijen yang kemudian membuat segala macam ini jadi kisruh. Jadi jangan diarahkan pada yang lain dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, Habib Rizik memang memerintahkan untuk memasang bendera-bendera itu di Indonesia. Kenapa? Karena sebagai bagian daripada penjelasan terhadap umat Islam di Indonesia, karena respon daripada pembakaran bendera tauhid yang ada di Garut. Maka ini sangat wajar sekali. Kenapa? Karena yang dibakar di Indonesia, lantas yang diminta untuk dipajang adalah di Indonesia, untuk menunjukkan bahwa ini adalah lafaz tauhid yang tidak terkait dengan bendera siapapun dan organisasi apapun sebagaimana klaim
mereka ingin mensekulerkan Indonesia tadi. Jadi apa salahnya? Di mana salahnya? Permasalahannya kalau mereka ingin mengambil apple to apple, kalau mereka berani membakar bendera tauhid di Arab Saudi, baru kemudian kita akan pasang kemudian semuanya di situ. Tapi lakukan dulu yang sama kalau memang berani. Nah, ini baru apple to apple. Jadi jangan kemudian fakta ini kemudian diputar balikkan. Jangan kemudian fakta ini diselewengkan. Faktanya adalah ada orang yang kemudian menyengaja untuk melakukan hal seperti itu. Yang berikutnya coba kita lihat teman-teman sekalian. Coba kita lihat, andaikan apa yang mereka inginkan semuanya terjadi, alias bendera tauhid ini dianggap sebagai benderanya HTI atau benderanya organisasi tertentu. Maka apa yang terjadi? Kaum muslimin akan takut dengan lafaz mereka sendiri, akan takut dengan tauhid mereka sendiri, syahadatain mereka sendiri. Di situ tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka kemudian menjadi bermasalah dengan tauhid mereka sendiri. Desakralisasi simbol-simbol Islam. Hari ini tauhid, besok Al-Quran. Setelah Al-Quran bisa jadi salat. Setelah salat bisa jadi KTP Islam. Setelah KTP Islam bisa jadi orang ngomong Islam aja nggak berani. Dan ini sudah pernah terjadi dulu ketika di Turki terjadi sekularisasi yang sama, ingin menghapus simbol-simbol Islam daripada negeri-negeri kaum muslimin. Lalu kemudian berbangga dengan simbol-simbol yang tidak Islami, berbangga dengan simbol-simbol kufur, berbangga dengan aturan-aturan selain aturan Islam. Ini yang mereka inginkan, yang harus kemudian ada dalam pikiran kita. Nah, maka teman-teman sekalian, ini adalah sesuatu yang benar-benar harus kita awas dengan perkara-perkara yang menjadi makar-makar orang-orang seperti ini. Dan coba teman-teman sekalian, kalau mereka mengatakan Arab aja nggak suka dengan kalimat tauhid kok, ini lucu. Kenapa? Mendadak Arab. Padahal orang-orang yang sama yang berkoar-koar tentang Arab aja begini, Arab aja begini, kenapa kita begini, kenapa kita begini. Kalau Arab aja kemudian tidak memperbolehkan kalimat tauhid, kenapa kita nggak ikut-ikutan? Orang-orang yang sama yang selama ini justru kemudian nyinyir terhadap orang-orang Arab, nyinyir terhadap Arab Saudi, nyinyir terhadap Islam, tiba-tiba mereka mendadak Arab. Lah kalau seandainya mereka ingin semuanya terjadi, kenapa nggak diambil sekalian hukum-hukum Islam diterapkan sebagaimana di Arab Saudi? Minimal misalnya hukuman bersifat sanksi misalnya. Atau kenapa kemudian nggak semuanya diambil? Seperti misalnya ketika semua orang-orang harus berkerudung, LGBT tidak boleh, penistaan agama tidak boleh. Artinya apa? Orang-orang ini hanya mengambil bagian yang mereka suka, lalu kemudian menjadikan dalil untuk kemudian menyerang orang-orang yang Islami. Untuk menjadikan seolah-olah orang-orang yang ingin bendera tauhid itu berkibar adalah seolah-olah salah. Yang ketiga, yang berikutnya, Arab Saudi bukan standar Islam. Standar Islam sudah jelas adalah Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, taraktu fikum amroin lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Ada dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya asalkan kalian berpegang pada keduanya, Al-Quran, As-Sunnah, yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah, Kitabullah was Sunnah. Ini adalah dua hal yang menjadi simbol Islam dan sumber Islam. Dan dari situlah kita mendapatkan bahwasanya bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwarna putih dan berwarna hitam. Kanat rayatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam sauda waliwa'uhu abyad. Bahwa sesungguhnya panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwarna hitam dan benderanya berwarna putih. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi. Dalam kemudian Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan dengan sangat jelas, maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah jelas. Ini adalah dalil, ini adalah hadis bahwa orang-orang yang mengingkari dan mengatakan ini bendera HTI atau bendera organisasi, bendera ISIS dan sebagainya, ini mereka sama saja mengingkari hadis dan mereka ingin mengkriminalisasi bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini harus kita pegang teman-teman sekalian. Jangan termakan oleh isu-isu mereka. Mereka bisa berbuat apapun karena mereka lah yang merencanakannya. Orang-orang yang mengambil manfaat terbanyak, orang-orang yang mengambil provokasi terbanyak daripada peristiwa yang dialami oleh Habib Rizik, kemungkinan besar adalah orang-orang yang berada dalam kelompok yang sama, gerombolan yang sama, berada dalam komplotan yang sama. Dan mereka adalah komplotan-komplotan, gerombolan-gerombolan orang yang ingin mensekularisasi Indonesia dan paling panas
ketika orang-orang muslim di Indonesia bangkit dengan Islamnya, sadar dengan Islamnya. Yang terakhir saya pengen sampaikan pada teman-teman sekalian. Imam Syafi'i menyampaikan kepada kita satu nasihat yang sangat luar biasa. Di zaman-zaman fitnah, perhatikan kemana panah-panah musuh berada, kemana panah-panah musuh tertuju, maka disitulah kita bisa menemukan kebenaran. Perhatikan di barisan mana para penista agama berada. Perhatikan di barisan mana orang-orang yang membela LGBT berada. Perhatikan di barisan mana orang-orang liberal berada. Maka di barisan itulah komplotan yang sama, di barisan itulah gerombolan yang sama, dan di seberang daripada itu bisa jadi ada sebuah kebenaran yang dipertahankan, bisa jadi ada sebuah kebenaran yang diperjuangkan, bisa jadi ada sebuah kebaikan untuk negeri kita. Mudah-mudahan menjadi manfaat teman-teman sekalian. Kalau saya singkat, urusan semua ini yang ada di depan mata kita sekarang, tentang pembakaran bendera tauhid, tentang kemudian kejadian yang menimpa Habibana Rizik Syihab yang ada di Arab Saudi, itu menyampaikan kepada kita sebenarnya, menjelaskan kepada kita sebenarnya tentang seperti apa perjuangan itu di dalam Islam, tentang seperti apa bangga terhadap kalimat tauhid, dan tentang siapa yang benar-benar di dalam hatinya tidak rela ketika kalimat tauhid itu dihinakan, ingin ketika kalimat tauhid itu dimuliakan. Siapa sebenarnya yang benar-benar ingin mengucapkan kalimat itu di dunia ketika mati dan ketika berbangkit. Dan siapa yang kemudian ketika dia bicara hanya tauhid cukup di hati saja, tapi dia paling nyaring ketika membela penista agama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.